Nathan Zahran sama Siti Nazira. Hadir Bapak, maaf tadi terkendala satu device Bapak. Sudah dikasih kesempatan 15 menit kok. Dan kamu nggak bilang lagi. Ya mohon maaf Bapak. Kamu jangan diem saja kalau misalnya kesulitan sinyal. Baik siap Bapak, mohon maaf Bapak. Titi yang nggak hadir ya. Baik, kita mulai saja kuliah hari ini. Kita akan diskusikan mengenai panduan rancang kota mengenai utilitas. Ya. Utilitas itu berkaitan dengan sarana prasarana, jaringan, infrastruktur. Nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Ini Siti kayaknya baru gabung ini. Siti gimana Siti? Kenapa baru gabung? Hadir Pak. Kenapa baru gabung sekarang? Maaf Pak, jaringan saya baru bisa Pak. Baru bisa sekarang. Tadi kenapa? Oh, saya mati lampu Pak. Dari tadi pagi? Iya Pak. Tidak ya, nggak bohong ya. Tidak Pak. Mudah-mudahan beneran. Jadi jangan dibiasakan sering terlambat gitu ya. Baik, kita mulai saja. Jadi pada hari ini kita akan diskusikan mengenai panduan rancang kota berkaitan dengan utilitas dan sarana prasarana. Sudah nampak di layar Anda? Sudah Pak. Ya. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita mendesain satu kawasan, apapun kawasannya ya, namanya kawasan, prasarana, infrastruktur, ya. Pertanian, misalnya kawasan pertanian, distrik pertanian, dia butuh infrastruktur irigasi, ya, dengan irigasi pengairan untuk mengairi tanaman. Perkebunan juga demikian. Ya. Kemudian jaringan air bersih. Ya, kawasan pertanian itu ada permukimannya, ya. Itu ada permukiman petani. Itu butuh kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, kebutuhan jalan, akses jalan, kebutuhan drainase dan lain sebagainya. Oleh karena ini pentingnya di dalam Anda memahami bagaimana prinsip-prinsip panduan rancang kota. Dalam hal ini Anda menata kawasan berkaitan dengan utilitas sarana prasarana. Pengertian, jadi apa itu prasarana utilitas? Prasarana utilitas itu kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, ya. Pengadaan supaya kawasan tersebut terpenuhi kebutuhannya, ya. Misalnya butuh jalan, butuh jaringan jalan, karena satu kawasan kalau tidak ada jaringan jalannya, maka kawasan itu tidak bisa diakses. Jadi kawasan itu akan terisolir karena tidak bisa diakses. Kemudian kawasan itu butuh listrik.
Karena itu ada jaringan listrik. Kalau tidak ada jaringan listrik, gimana menyalurkan energi listrik itu ke rumah-rumah yang membutuhkan? Listrik juga atau ya dan seterusnya. Kemudian ada tenaga surya dan lain sebagainya, itu merupakan sumber energi. Kemudian juga perlunya saluran drainase. Nah, suatu kawasan kalau tidak ada saluran drainasenya, dia akan mengalami banjir, ya. Karena air tidak bisa tersalurkan, tidak bisa terbuang. Jadi, tentunya saluran drainase. Sehingga bagaimana mengarahkan aliran air, ya, supaya air tidak kemana-mana, supaya air bisa dikelola, dimanage. Ya. Ini pengertiannya, ya. Ini suatu kawasan itu pentingnya dirasa utilitasnya, ya, utilitas sarana prasarananya. Pertama kita bicara mengenai jaringan infrastruktur. Jadi, sini ada beberapa kebutuhan penting di dalam suatu kawasan. Di antaranya, di sini tidak ada jaringan jalan, ya. Sebenarnya jaringan jalan itu penting, ya. Makanya di dalam Hamid Sirvani, elemen-elemen rancangan kota itu adalah sirkulasi dan parkir, ya. Masuk pedestrian itu jaringan pejalan kaki dan jaringan sirkulasi, ya. Itu juga penting, ya. Cuman kita mutasi di sini ada 5 infrastruktur sarana yang penting bagi suatu kawasan, yaitu air bersih, air lingkungan, ya, dan sanitasi, ya. Kemudian ada jaringan drainase, ada jaringan persampahan, ada jaringan energi dan listrik, ya. Kemudian jaringan komunikasi. Ini satu persatu kita melihat di sini bagaimana panduan rancang kotanya. Kita lihat dalam sistem jaringan air bersih dalam suatu kawasan, yang perlu Anda perhatikan di sini prinsip panduan rancang kotanya, bahwa sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bersih ini sangat penting, ya. Di kawasan mesti ada manusia, makhluk hidupnya. Manusia, hewan, tumbuhan itu butuh air, ya. Oleh karena itu kebutuhan air itu perlu adanya jaringan distribusi air bersih, ya. Atau di sini sumber air bersihnya, ya, dari sumbernya, kemudian nanti dari sumber air bersih itu nanti didistribusikan lewat jaringan air bersih. Ini harapannya di dalam penyediaan air bersih itu, ya, sesuai dengan persyaratan operasional bangunan. Jadi di sini terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas. Ini di sini dalam struktur ruang, ya. Kalau kita bicara tentang struktur ruang, maka di situ kita bicara tentang infrastruktur. Infrastruktur itu kita bicara tentang jaringan, ya, yang punya hierarki, ya. Jadi misalnya dalam satu jaringan air bersih dari PDAM, ya. Ini PDAM sebagai pusatnya dia punya memproduksi air bersih. Misalnya air PDAM itu mengambil air dari sungai, dipompa, ya. Kemudian setelah dipompa, ditampung airnya,
masih kotor itu, karena air sungai kan air masih layak untuk digunakan sebagai air minum ya. Kemudian diolah di situ, setelah diberi bersih, jernih dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah diolah, ditampung, lalu didistribusikan ke pelanggan PDAM. Ya. Dalam mendistribusikan jaringan itu punya hierarki. Ya. Artinya jaringan air bersih ketika awal kali di hulu, air bersih yang dihasilkan oleh PDAM proses diolah menjadi air bersih, dari air sungai yang menjadi air bersih, kemudian ditampung. Ketika saluran dari penampungan ini tentunya dimensi pipanya lebih besar, karena itu adalah hierarki yang utama, ya. Hierarkinya. Nanti ketika dari pipa utama itu disebar. Misalnya PDAM Semarang melayani kecamatan-kecamatan. Ya. Misalnya ada 3 kecamatan, maka nanti ada dibagi menjadi 4 atau 5. Misalnya ada 5 kecamatan, dibagi menjadi 5 cabang. 5 cabang nanti hierarki ukuran pipanya itu nanti tentu saja berbeda dengan pipa induknya. Ya. Kemudian nanti dari kecamatan dibagi ke kelurahan-kelurahan. Nanti juga hierarki pipanya dimensinya kekuatannya, karena biasanya tekanan air yang besar itu juga membutuhkan kekuatan diameter pipa yang sesuai dengan standar begitu ya. Ya itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi jaringan air bersih itu integrasi secara sistematis ya. Intinya dari sumber air, kemudian air dari sumber yang penampungan hidupnya, ya nanti didistribusikan melalui jaringan pipa sesuai hierarkinya. Ini gambarannya ya, jaringan air bersih. Tahapan berjalan jaringan air bersih menurut tunjuk teknis saran air sederhana tahun 2006 ya. Yang pertama, perhitungan kebutuhan air bersih. Jadi misalnya dalam suatu skala makro kota Semarang itu jumlah penduduknya berapa ya. Dan kebutuhan air bersihnya berapa itu bisa dihitung di Kota Semarang kalau kerja sampai sore itu penduduknya banyak. Nanti orang-orang yang tinggal di luar kota Semarang, di pinggiran-pinggiran kabupatennya, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Ungaran, Kabupaten Grobogan, itu kerjanya di kota Semarang. Jadi mereka ketika beraktivitas jam kerja ya pagi sampai sore itu ada di kota Semarang. Nanti kalau malam dia pulang ke rumahnya kabupaten ya pinggiran lainnya. Nah mereka biasanya cari rumah yang murah di pinggiran, lebih murah harganya. Ini memang konsekuensinya tiap hari dia harus menyediakan ongkos transportasi. Itu lebih rasional ya dibandingkan dengan mereka cari tempat tinggal di tengah kota yang harganya mahal. Dari sisi ekonomi mereka tidak mampu ya, tapi kalau ambil di pinggiran dengan sistem kredit tiap bulan dia bisa menyisihkan gajinya itu angsuran rumah ya, menyediakan gajinya itu untuk transport sehari-hari. Nah, itu kebanyakan mereka pekerja itu tinggal di pinggiran-pinggiran ya. Nah itu diperhitungkan ya. Jadi jumlah penduduk berapa,
kebutuhan air bersihnya berapa, itu nanti akan ketemu ya kebutuhan air bersihnya dia butuh volume air bersih berapa gitu. Ternyata setelah dihitung PDAM hanya mampu menyediakan mungkin 80%-nya, jadi kurang 20%. Kurang 20% itu diambilkan dari mana? Aja dia memberdayakan swasta di situ, bekerjasama dengan swasta. Atau dia bekerjasama dengan masyarakat, kemitraan dengan masyarakat, mas ya. Fasilitasi, kemudian nanti dikelola oleh masyarakat di situ. Ini kira-kira ya. Yang pertama kita lakukan adalah misalnya dalam suatu kawasan Anda, kawasan rancangan Anda itu butuhnya berapa, kebutuhan air bersihnya berapa yang harus disediakan di situ. Karena itu kawasan itu harus punya tandon air bersih berapa meter kubik kapasitasnya. Dia bisa memenuhi kebutuhan warganya. Nah itu perhitungan-perhitungan itu ya kemudian nanti akan menentukan seberapa besar tandon air induknya, kemudian nanti misalnya di beberapa blok kawasan Anda, tiap blok kebutuhan air bersihnya berapa, nanti muncul tiap blok itu tandon air ya, itu kapasitasnya berapa. Kemudian nanti masing-masing subgrup juga ada tandon airnya, misalnya karena kawasan itu sangat luas ya, adanya dibuat sistem seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan sumber air baku ya. Jadi potensi air baku yang dimiliki berapa? Dulu untuk inventarisir untuknya. Air bakunya dari sungai, dari danau, dari mata air, tanah, dan lain-lain. Mendatangkan dari daerah lain, misalnya Kota Semarang mendatangkan dari Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, ya misalnya seperti itu. Itu dengan sistem kemudian penentuan sistem pengambilan air baku, apakah dengan dipompa kemudian diolah atau membuat sumur bor kemudian langsung membuat pembuatan hidupnya, pengolahan dan seterusnya. Karena biasanya atau sumur bor itu kualitasnya sudah bagus begitu. Dibandingkan dangkal ini kemungkinan Semar masih sah ya. Jadi kualitas airnya juga ragukan. Ini sistem pengambilan air baku. Apakah dari mata air pegunungan kemudian dibuat pipahan di situ, atau harus diolah dulu dari sungai yang kualitasnya kotor, dan diolah, disaring dan lain sebagainya, dengan pasif ya, jenis air dan ini ya. Jadi sumbernya, kemudian bagaimana air itu diambil, kemudian setelah itu airnya ditampung ya. Ambilan air setelah diambil ditampung, kemudian dari penampungan pusat itu didistribusi dengan jaringan pipahan sesuai dengan hierarkinya ya. Jadi pertama dari tandon itu dimensi pipanya tentunya lebih besar diameternya dan lebih kuat tebal. Nanti ketika dicabangan ini menjadi beberapa blok, nanti akan semuanya akan lebih kuat. Maupun non perpipaan, jadi distribusi air bersih itu bisa disalurkan lewat perpipaan
jaringan pipa atau non-perpipaan. Non-perpipaan itu misalnya Anda butuh, karena di perumahan ya, biasanya perumahan PDAM-nya tidak ngalir, 3 hari tidak ngalir. Dan keluarga kecil yang sudah punya anak-anak kecil itu butuh air, maka dia nanti akan telepon tangki air ya, untuk mendatangkan air bersih dengan mobil tangki air. Nah, ini non perpipaannya, air bersih non perpipaan, terutama di daerah-daerah yang susah dijangkau ada perpipaan itu biasanya alat transportasi ya, tangki air untuk mendistribusikan air bersih. Kemudian yang kelima, penentuan lokasi peletakan jaringan. Jaringan itu nanti akan diatur di situ. Ya, ini nanti pusatnya tandon air di mana, kebutuhan airnya berapa, ya. Nanti kemudian bisa didistribusi bagi airnya. Karena keterbatasan volume air ya, mungkin bisa digilir ya. PDAM biasanya dalam satu kawasan perumahan supaya semua merata dapat air itu masing-masing blok, misalnya blok A 5 blok A, blok B, C, blok D, air mengalir tiap 2 hari sekali misalnya. Makanya setiap rumah tangga harus punya tandon air. Misalnya blok A dan B itu ngalir di hari Senin, waktu Jumat, dan 2 hari sekali ya. Seperti itu. Nanti yang C, D, E di hari yang lain itu bisa diatur dengan sistem pengaturan seperti itu ya. Penentuan lokasi peletakan jaringan itu disesuaikan dengan bagaimana kita mengelola distribusi bersih ya. Apakah 2 hari sekali atau tiap hari, misalnya tiap hari itu pun diatur jamnya, sekian untuk blok A, nanti jam sekian untuk blok B, jam sekian untuk blok D, dan seterusnya. Kapasitas pompanya itu terbatas sehingga daya tekannya lemah sehingga tidak bisa dibuka semuanya jaringan. Nah, di sini satu contoh proses kegiatan pemilihan sarana air bersih, air minum sederhana. Jadi di sini ada review dan air minumnya, bahan airnya, kualitas dan kuantitas, liniumitas dan lain sebagainya. Di dalam kajian belum kita membuat satu jaringan besi dengan dulu kebutuhan hanya kebutuhan pelayanan air minum itu butuh sumber airnya ya. Air, kemudian kuantitasnya ya, banyaknya kebutuhan airnya berapa, sumbernya air mencukupi atau tidak. Kalau tidak mencukupi ya harus carikan yang lain ya. Kemudian kualitas, bagaimana kualitasnya. Kalau kualitasnya sudah mencukupi, kalau belum mencukupi ya ada pengolahan yang penjernihan air layak untuk dijadikan sebagai air minum. Kemudian masalah gravitasi ini kaitan dengan kalau teknologi dan itu kekuatan pompanya ya. Kalau gravitasi itu untuk mendistribusikan itu letak ketinggian ya, ketinggian tandon airnya. Jadi nanti meletakkan tandon air itu harus lebih tinggi dari
tempat-tempat yang akan didistribusikan karena menggunakan sistem gravitasi. Kalau tidak menggunakan sistem gravitasi, ya harus mau tidak mau menyediakan sistem pemompaan, ya, kekuatan pompanya. Gitu. Kemudian distribusi dengan apa? Memakai mesin tadi. Jadi nanti akan dibuat satu sistem. Setelah itu semua terjadi, kemudian air dipomp, kuantitasnya sudah oke, kualitas sudah oke, untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kita lihat di situ sumber air permukaannya sudah memenuhi dan lain sebagainya, dan nanti akan didistribusikan ke tempat yang membutuhkan pelanggan konsumen. Itu kira-kira bagaimana proses dari sumber mata airnya, ya, mata airnya apa saja, kemudian berapa jumlahnya, kuantitasnya bagaimana, dan bagaimana posisinya. Tadi ya dilihat, kalau dia tidak memungkinkan ya otomatis dengan sistem pemakaian air. Jadi yang tertinggi kualitasnya, ini berkaitan dengan kualitas air minum itu paling tinggi karena kita harus memenuhi syarat bersih dari virus yang bisa menyebabkan penyakit gitu ya ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian air yang dimasak, kemudian air untuk mandi, air untuk cuci pakaian, untuk membersih rumah, untuk kebutuhan rumah tangga lain, kebutuhan rumah tangga lain misalnya mencuci mobil, keperluan lain, menyiram tanaman dan seterusnya. Dan kemudian juga kebutuhan untuk sanitasi dan kebutuhan lain kaitan dengan air. Ini beberapa sistem jaringan air bersih. Jadi ketika ada dia misalnya gunakan untuk memanfaatkan sistem gravitasi, maka penampungan air bersih itu harus letaknya di ketinggian. Cari tempat yang paling tinggi, disitulah nanti air bersih yang siap untuk didistribusikan itu ditampung. Ya, akan sistem jaringan gravitasi. Tapi ada juga dengan sistem jaringan pompa. Kalau dia tidak memungkinkan tandon atau penampungan air induknya itu berada di bawah, sehingga dia tidak mungkin menggunakan sistem gravitasi jaringan pipaannya, sehingga dia mau tidak mau dengan sistem pompa bisa juga memanfaatkan ketinggian ya. Jadi misalnya penampungan sudah di bawah, karena dia ingin menggunakan sistem gravitasi, dipompa dulu, jadi buat penampungan air dengan sistem utara begitu ya, tempat yang tinggi. Nanti dari tempat itulah air didistribusikan melalui sistem gravitasi. Jadi paduan antara sistem pompa dan sistem gravitasi. Ini dua model ya. Tinggal nanti rancang kawasan Anda itu mendistribusi airnya seperti apa. Air bersihnya ngambil dari mana, ditampung dalam penampungan induknya, penampungan induk letaknya di mana, ya, apakah sistem gravitasi, apakah sistem paduan pompa dan gravitasi, atau hanya sistem pompa saja. Kalau mengandalkan sistem pompa pas nanti listrik mati, ini nanti bahaya ya. Nanti rumah tangga nggak bisa dapat air. Tapi kalau dipompa dulu
menara dengan ketinggian selama menara air itu hanya mencukupi, ya itu bisa paling tidak air bersih kawasan itu bisa terpenuhi. Tergantung dalam hanya mendesain ya letak sumber airnya, kemudian bagaimana sistem jaringan distribusinya. Ini contoh bagaimana distribusi air bersih di situ ya. Jadi misalnya kode L ini panjang pipa, kemudian kode Q itu adalah debitnya, kemudian ada diameter pipanya, ukuran pipanya, kemudian ada penomoran kode di situ, kemudian ada arah aliran, nah itu biasanya menggunakan gravitasi ya. Kita bisa melihat mana daerah yang rendah, mana daerah yang tinggi gitu ya dari sistem ini ya. Kalau dengan pipaan ya itu alirannya seperti itu ya. Tempat penampungan airnya dan distribusinya. Nah, dari sistem jaringan ini nanti Anda bisa rancang di kawasan Anda sistem jaringan air bersihnya seperti apa dan letak tandon airnya di mana saja sebagai kebutuhan air bersih kawasan Anda. Nah kemudian yang selanjutnya adalah jaringan air limbah. Air limbah itu kotoran ya, kotoran misalnya rumah tangga mencuci piring ya, kemudian misalnya mencuci mobil, mencuci baju, itu dibuang di saluran, itu namanya saluran limbah sanitasi ya. Nah, ini sistem jaringan distribusi pelayanan pembuangan air buangan, air kotor, baik ke rumah tangga, lingkungan komersial itu misalnya kantoran ya, kampus ada kantinnya, di situ kantin mencuci piring ya, dibuang. Perkantoran juga demikian dan seterusnya. Setiap kawasan mestinya punya aktivitas, dalam melakukan aktivitas itu mesti ada limbah buangan yang bersifat cair, itu harus ada jaringan pembuangan limbah, apalagi di industri. Nah ini diolah kemudian dibuang ya. Nah kemudian nanti hasil buangan, karena itu air kotor, air yang berfungsi untuk mencemari lingkungan ya, harus dikelola ya. Misalnya nanti ditampung di dalam suatu tampungan, pusat penampungan air kotor di kawasan itu, dan kemudian di situ ada instalasi pengolahan limbah air. Nah, nanti ketika dibuang di sungai itu kualitas airnya sudah tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, jadi olah di situ. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kenapa pentingnya ada desain dalam satu kawasan itu sistem jaringan air kotor, pengembangan air kotor, air limbah. Apalagi di industri ya, industri wajib di situ. Industri yang menghasilkan air itu wajib punya sistem pembuangan air limbahnya. Kemudian harus juga sebelum dibuang keluar, air itu harus sudah dikondisikan, diolah di instalasi pengelolaan air limbah begitu ya, IPAL gitu. Itu kemudian setelah diolah, diharapkan air yang keluar itu tidak membahayakan bagi lingkungan, tidak mencemari lingkungan di atas baku mutu. Nah ini kemudian jaringan drainase. Jaringan drainase itu berkaitan dengan air
limpasan air hujan. Kalau tadi sanitasi ya, jaringan sanitasi itu air kotor, limbah air kotor. Kalau drainase itu limpasan air hujan. Jadi kadang campur itu ya, sanitasi dan drainase itu kadang campur di situ. Sebaiknya sebelum jaringan sanitasi sebelum dibuang ke drainase itu harusnya sudah dibersihkan aman, tidak mencemari lingkungan. Sanitasi sebelum air kotor atau air limbah sebelum dibuang ke saluran drainase ya, yang bercampur dengan air hujan itu seharusnya diolah terlebih dahulu, kondisikan terlebih dahulu sampai membahayakan, mencemari lingkungan. Ini hubungan antara saluran sanitasi dan saluran drainase. Sanitasi dengan drainase serta pengelolaan air. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem jaringan persampahan. Sistem jaringan persampahan, bicara tentang persampahan, ini biasanya image-nya kalau sampah itu limbah padat ya. Rumah tangga apapun ya, kegiatan rumah tangga, kegiatan perkantoran itu menghasilkan limbah. Kalau perkantoran biasanya limbah, di situ ada limbah kertas, limbah plastik, limbah kaca, limbah besi dan lain sebagainya ya. Jadi ada limbah yang sifatnya organik dan anorganik. Itu perlu untuk didesain jaringan persampahannya ya. Sampah itu bagaimana sirkulasi sampahnya ya dari sampah rumah tangga. Makanya di sini pentingnya manajemen sampahan. Jadi apalagi Anda sebagai mahasiswa ya, kalau bisa kadang mahasiswa itu juga nggak perhatian ya, buang sampah sembarangan gitu. Jangan sampai terjadi itu ya. Di lingkungan kampus banyak kesepakatan sampah yang itu adalah misalnya habis minum botol plastiknya nggak dibuang di tempat yang sudah disediakan ya. Dan buang pas makan nasi bungkus dibuang sembarangan, nggak dibuang sampah tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, ini ya perilaku ini kadang juga akhirnya menyebabkan bahan sampah ini menjadi kacau itu ya, akhirnya menyebabkan jadi banjir. Cuma kalau sampah ini dimanage dengan baiknya, misalnya ya, saya berikan contoh di rumah tangga, misalnya satu kawasan permukiman. Kalau kawasan permukiman itu masyarakatnya sudah sadar bahwa sampah itu adalah nanti akan menyebabkan penyakit, kotor dan lain sebagainya, maka seharusnya sejak di unit-unit rumah tangga itu anggota rumah tangga itu punya kesadaran. Ya. Misalnya mereka punya sampah organik yang mudah busuk, jangan dicampur dengan plastik. Kita sudah pisahkan itu, dipilah. Jadi tiap unit rumah tangga itu sudah punya kesadaran memilah sampah. Ya. Sampah organik disendirikan, sampah anorganik pun disendirikan. Anorganik berupa plastik, anorganik berupa besi, anorganik berupa kaca. Organik tadi juga misalnya organik berupa padat ya, misalnya padat itu sisa-sisa makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya, itu sampah organik. Sampah organik yang berupa cair misalnya, contohnya adalah limbah minyak goreng. Nah, minyak goreng bekas untuk menggoreng itu limbah, itu disendirikan ya, jangan dicampur. Nah nanti ketika punya kesadaran seperti itu ya, nanti akan ditampung atau
dibeli oleh bank sampah. Bank sampah nanti akan membeli sampah organik oleh bank sampah, nanti akan didaur ulang menjadi pupuk. Dia sudah punya hitung-hitungannya. Sampah organik dibuat pupuk, nanti pupuk tiap kilogramnya berapa harganya, nanti dia akan menampung sampah organik rumah tangga itu sudah bisa menentukan harganya. Tiap kilogram sampah organik rumah tangga itu berapa harganya. Jadi uang itu. Nanti sampah plastik oleh bank sampah akan ditampung. Sampah plastik per kilogram dihargai berapa? Besi, kaca, sampah benda yang lainnya ya, besi, kaca, plastik, atau barang-barang elektronik. Itu sampah akan bisa istilahnya menghargai. Jadi ibu rumah tangga punya pendapatan satu sisi. Di sisi yang lain, volume sampah itu berkurang ya, karena diolah di situ, sehingga TPS volume sampah di TPS itu kalau bisa nol, karena semua sampah tampung oleh bank sampah, bisa dimanfaatkan oleh bank sampah di situ. TPS nol, TPA tentu saja nol. Ya. Ini perilaku, berkaitan dengan perilaku. Kalau masyarakat, baik masyarakat ibu rumah tangga, nanti kalau di pasar ya, apalagi pasar itu penghasil sampah yang lumayan sampahnya. Masing-masing pedagang itu punya kesadaran ya. Pedagang sayur, nanti sayurnya yang dibuang, pedagang buahnya yang dibuang, pedagang baju misalnya bajunya rusak karena rusak karena ada tikus misalnya ya. Di kios baju di situ ada hama tikus yang merusak baju di situ, nggak layak untuk dijual. Itu nanti akan dibuang ya, misalnya seperti itu. Dan namanya pasar itu juga penghasil sampah. Kalau semua pengguna pasar itu punya kesadaran seperti itu dan difasilitasi ada tempat sampah dan dipilah seperti tadi ya, sampah organik dipilah, organik yang punya kriteria tadi ya, organik yang padat atau organik yang cair. Nanti yang anorganik juga demikian, anorganik yang besi, plastik, elektronik dan lain sebagainya itu dipilah-pilah. Nah, sehingga nanti bank sampah itu, sebab kalau sampah organik apalagi sudah busuk ya, misalnya di pasar ada pedagang ikan. Pedagang ikan ketika sampahnya masih fresh, belum bau, itu sampah ikan itu bisa jadi pupuk organik yang sangat menyuburkan itu. Tapi kalau sudah membusuk, nah ini ya, kadang orang tidak mau. Nah, oleh karena itu kalau pedagang ikan itu punya kesadaran sejak awal, karena belum busuk itu mereka sudah memilah kotoran-kotoran ikan. Misalnya ada orang di udang minta kulitnya dilepas udangnya. Nah itu sampah-sampah kulit udang dan sampah-sampah kotoran ikan itu kalau dikumpulkan diproses menjadi pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat organik, itu laku itu di pasaran bagi petani, bisa menyuburkan tanaman, itu bisa mengurangi volume sampah ya. Sehingga di manage bagaimana sistem jaringannya dan perilaku penggunanya ya. Sehingga harapannya di TPS nanti nggak ada sampah, karena sampahnya betul-betul bisa dimanfaatkan semua, nol ya sampah. Nah ini salah satu indikator Sustainable Development Goals, itu diantaranya ini ya, bagaimana menihilkan
meniadakan, artinya pembuangan itu nol, betul-betul semua bisa didaur ulang, ya, bisa menjadi uang. Nah itu ya, itu butuh manajemen yang baik dan kesadaran masyarakat. Nah, kalau sampah organik yang sudah busuk campur dengan plastik, campur dengan besi, campur dengan kaca, ini terkadang orang malas untuk memilah-milahnya. Mumpung belum sampai TPS, harusnya ibu rumah tangga dan anggota keluarga itu sudah memilah sejak awal, sehingga bank sampah itu nanti ketika akan mengolahnya itu tidak tercampur ya. Dan sisa-sisa sayur campur dengan sampah kaca, sampah besi, ya ini nanti sesuai dengan spesifikasinya untuk membuat pupuk organik ya. Ini ya kira-kira gambarannya seperti itu. Bagaimana sistem jaringan sampah itu terintegrasi dari hulu ke hilir, sampah rumah tangga, sampah perkantoran, sampai ke sampah pembuangan akhir, itu betul-betul terintegrasi dengan baik. Harapannya membuat sampah di tempat pembuangan akhir itu bisa betul-betul bisa nol ya, bisa ditiadakan. Itu harapannya seperti itu. Nah, itu butuh dukungan partisipasi kesadaran masyarakat dan difasilitasi ada tempat sampah. Walaupun sudah banyak tempat sampah di mana-mana, tapi kalau perilaku masyarakatnya masih seperti itu, buang sampah di sungai, sampah tidak dipilah-pilah, sudah terlanjur busuk, bercampur di situ, ya, sehingga orang tidak tega lagi untuk memilah-milah. Ya, akhirnya jadi buangan sampah di TPS atau di TPA. Ya mumpung belum terlambat, mumpung belum busuk, mumpung belum campur, itu perlu dipilah-pilah sejak di ya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan penanganan sampah di TPA, tempat pembuangan akhir sampah ya. Jadi pemilahan sampah ya yang sedikit perlu dikoreksi ya. Pemilahan sampah itu kalau sampai di TPA itu sudah terlambat ya. Karena sampah sudah tercampur busuk, sehingga orang terkadang, dan kecuali memang ada orang-orang yang tertentu ya, ada orang-orang yang mereka memang hidup mencari barang berharga di situ gitu ya. Mereka justru bisa hidup di sana di TPA ya. Tapi yang benar itu ya, pemilahan itu sebenarnya sejak dini, sejak di hulu ya, di rumah tangga itu seperti kantoran atau di gedung-gedung sosial dan lain sebagainya. Sejak dini sudah disediakan tempat semua ya, kemudian kesadaran masyarakatnya sudah terbentuk gitu. Kan nanti di TPS, di TPA itu sudah nggak ada sampah lagi karena sudah ditangani oleh bank sampah dan sudah punya nilai ekonomi di situ sejak awal. Ya, daur ulang non hayati atau non organik, tapi non organik ada kaca, besi, plastik dan lain sebagainya ya. Kemudian ada pengomposan, pembuatan pupuk, ini untuk bahan sampah yang organik baik yang padat maupun yang cair. Kemudian pengurukan, penimbunan sampah residu ya. Jadi jangan sampai dibakar, kalau dibakar nanti menyebabkan polusi udara. Selain pencemaran zat padat, tanahnya menjadi rusak, kualitas tanahnya juga bau ya. Kemudian juga kualitas udaranya bisa tercemar. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam panduan rancang jaringan persampahan. Intinya tadi ya, intinya sampah itu dipilah sejak dari hulu, terlambat ya, karena kalau sudah terlambat mau busuk itu kadang orang tidak tega atau malas untuk memilah-milahnya. Kemudian ditanamkan kesadaran masyarakat
kan fasilitas tempat sampahnya. Jadi nanti bank sampah itu akan mudah. Sudah ada kodenya, tempat sampah organik yang padat itu misalnya warnanya hijau misalnya, dan limbah organik yang cair ya, itu warnanya kuning misalnya, untuk oli, untuk minyak goreng bekas dan lain sebagainya. Dan tempat sampah yang anorganik itu sudah dikelompokkan, misalnya coklat sudah disepakati warna coklat itu adalah besi misalnya, warna putih itu kaca misalnya, kemudian atau plastik ya, warna abu-abu itu kaca atau plastik. Jadi sudah awal pemilahan itu dilakukan dan bekerjasama dengan bank sampah. Jadi kan tiap RT punya bank sampah di situ. Ya, bank sampahnya itu biasanya petugas yang mengambil sedikit untuk dibuang di TPS. Itu diberdayakan ya, komunitas-komunitas itu. Kalau sudah berjalan dengan baik, kesadaran, fasilitas itu akan hasil ya pengolahan sampah. Jadi di TPS nggak ada sampah lagi. Nah, ini kemudian sarana dan prasarana. Jadi fasilitas umum itu ada jalan masuk, ada saluran drainase dan air. Kemudian fasilitas pelindungan lingkungan, ada lapisan kedap air. Kemudian ada pengumpul lindi. Tahu lindi ya? Lindi itu kalau Anda punya sampah sayuran, buah-buahan, ya, itu kalau ditimbun kemudian terjadi pembusukan di situ, itu biasanya ada air. Sayuran yang basah, buah-buahan yang banyak mengandung air, semangka misalnya, itu ditimbun beberapa hari itu menghasilkan cairan. Cairan itu tentu saja baunya minta ampun. Nah, itu lindi ya. Jadi lindi itu cairan yang hasil busuk sampah. Kemudian bagaimana pengolahan lindinya? Itu lindi itu kalau diolah nanti dengan pengolahan yang baik, difermentasi itu menjadi cair. Cair manfaat untuk pertanian. Dan ada ventilasi gas kalau sampahnya itu berupa gas busuk yang menyengat gitu ya. Mungkin ada daerah penyangga, ada daerah penutup. Jadi kalau Anda misalnya diminta untuk mendesain suatu kawasan pembuangan air sampah, ya, misalnya di Bantar Gebang misalnya, itu Anda bisa menggunakan konsep ini, konsep bagaimana zonasi lapisan kedap air, zonasi pengumpulan lindi, pengolahan, ventilasi gas, daerah penyangga, dan tanah penutup. Ini bisa merencanakan rancang kawasan pengembangan akhir sampah itu ya, dengan konsep-konsep seperti ini. Kemudian fasilitas penunjang, ada jembatan timbang, fasilitas air bersih, listrik, bengkel, dan anggar. Ada fasilitas operasional, alat besar teguh ya. Kemudian ada truk pengangkut sampah dan seterusnya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Anda nanti mendesain TPS ya, diminta untuk mendesain TPS, diminta untuk mendesain TPA. Anda perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek ini. Bagaimana prinsip wawasan lingkungan dalam bank akhir? Jadi di kota besar sampahnya cukup besar ya. Sampai kota Semarang ya, itu harus ada tempat pembuangan air. Jadi situ harus direncanakan dengan metode
lahan uruk, ya. Jadi sampahnya ditimbun. Nah, oleh karena itu Anda harus merencanakan kawasan buangan akhir itu, tempat buangan akhir sampah. Anda harus merencanakan di mana zona-zona itu, zona penimbunan. Penimbunan utama itu di mana sampai kemudian nanti mungkin program 5-10 tahun dengan sampah yang rata-rata hari bulan per minggu itu Anda sudah bisa ketahui di situ. Ya. Itu memang sebetulnya ada kayak itu tadi ya, menangani sampah sejak di hulu. Harusnya sudah mulai ditanamkan seperti itu supaya TPS dan TPA itu sampahnya tidak besar gitu ya. Sistem timbun sampah ini. Jadi nanti sampah itu didesain zonasinya, kemudian bagaimana nanti bentuknya. Jadi Anda pernah lihat ya bagaimana orang melakukan penambangan emas misalnya di Freeport ya. Itu sampai kedalaman berapa ya? Sampai kedalaman mungkin bisa kilometer ya. Membuat lubang dari permukaan sampai ke dalam. Bisa dilalui oleh truk-truk ya. Truk-truk yang mengangkut bongkahan-bongkahan tanah yang mengandung emas. Demikian juga sistem penimbunan. Ini sistem penimbunan itu bisa, kalau tadi membuat lubang ya, kalau sistem penimbunan sampah itu membuat bukit. Ya, membuat bukit dengan sistem tadi ya. Bagaimana Anda mengatur zonasinya dan bagaimana sistem pembuangannya seperti apa, penimbunannya seperti apa. Sehingga nanti ada zona penimbunan bukit 1 sampah yang nanti ditargetkan misalnya. Ya, misalnya ada punya zona 5 zona. Tinggal Anda atur ya. Zona pertama itu untuk penimbunan misalnya 4 zona ya. Pertama itu untuk pekan pertama. Jadi seluruh sampah Kota Semarang pada pekan pertama itu ditimbun di situ. Nanti zona kedua pekan kedua. Zona ketiga pekan ketiga dan seterusnya. Sambil di situ sudah dipilah-pilah dan lain sebagainya ya, sehingga sudah kurang volume sampahnya. Terus ada pengendalian lindi. Karena lindi ini nanti akan mencemari bau. Berarti kalau musim hujan, lindinya banyak, itu bercampur jadi kemana-mana itu ya. Pesan airnya kemana-mana sudah bercampur dengan lindi, baunya bisa kemana-mana. Cemaran bau. Nah itu biasanya di buangan sampah itu zona penyangga. Artinya zona penyangga itu adalah untuk menetralisir bau gitu. Wangi, lagi, mawar, atau lindi tadi ya, dari sampah tadi itu bisa dinetralisir dengan bau yang wangi. Nah, kemudian apalagi kalau ada jenis vegetasi tanaman yang bisa menyerap bau. Tanaman di zona penyangga itu yang bisa mengurangi pencemaran bau. Terus ada pengendalian gas bau di posisi yang mencemari udara,
bisa menyebabkan kebakaran dan bahaya-bahaya yang lain ya. Kita sering dengar kebakaran di tempat pembuangan air sampah. Tempat pembuangan air sampah sebagai pusat penyakit dan sebagainya. Nah, ini kalau bisa kesan-kesan seperti itu bisa kan solusinya adalah merancang kawasan aman tempat pembuangan air ya. Saja Anda dengan satu konsep menata tempat pembuangan air itu menjadi objek wisata yang menarik. Jadi ada bau, ya, lingkungan di situ bersih, ada estetikanya, ada atraksi wisatanya dan lain sebagainya. Atraksi wisata edukasinya, mengolah gas berupa gas menjadi energi, LPG misalnya. Nanti tabung-tabung LPG itu bisa diisi dengan gas-gas itu misalnya. Ya. Kemudian itu harus dikelola dengan profesional ya, kerjasama dengan swasta itu bisa mengelola tempat pembuangan air itu betul-betul nanti bisa nol volume sampahnya. Ya. Jadi itu memang harus ada konsep yang jelas. Ada merancang tempat pembuangan air itu menjadi wisata edukasi. Nah itu bagus itu ya. Kita mendapatkan daerah di situ. Namanya sampah plastik ya. Sampah plastik, pembuangan air itu ada daur ulang di situ. Di biji-biji plastik. Plastik nanti bisa diolah lagi menjadi alat-alat rumah tangga yang berbasis plastik gitu ya. Itu lebih nanti bisa punya nilai ekonomi. Yang plastik diubah menjadi bahan bangunan ya. Misalnya plastik dibuat menjadi genteng misalnya. Ya. Plastik dibuat menjadi tako, dinding. Pemasangan dinding buat seperti pasal-pasal yang bisa dikaitkan satu dengan yang lain menjadi kuat gitu ya. Kita anak-anak itu kan ada mainan bukan pasang sini itu ya, membentuk suatu rumah itu dari plastik ya. Kadang-kadang membangun rumah bisa dengan itu ya. Nah, itu kreatif ya. Inovatif teknologi. Terus ada pengendalian vektor penyakit. Nah ini penyakit alat itu, alat-alat itu kumpulan tikus, vektor penyakit, nyamuk dan lain sebagainya. Nah bagaimana kriteria lokasi TPA dalam tata ruang kota atau wilayah itu ya ditetapkan ya, ada tata ruang sudah menetapkan mana lokasi TPA ya, luasnya berapa ya, untuk bisa menampung di kota tersebut, disediakan lahan berapa hektar di situ. Nanti dengan satu konsep tadi ya, wisata edukasi sampah ranting. Kemudian kondisi geologi juga berpengaruh di situ. Contohnya geologi TPA itu di ketinggian atau di tempat yang tengah atas permukaan laut berapa gitu. Karena berpengaruh nanti pusat anginnya, ya kan, pencemaran udara, bau dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Itu hidrologinya juga. Sampai itu bencana banjir. Setelah bencana banjir, wah itu mengerikan. Setelah terjadi longsor, ya bukit sampahnya itu longsor. Itu longsor tanah aja itu berbahaya ya, apalagi ini longsor sampah. Ya.
kemudian jarak dari lapangan terbang, kemudian kondisi curah hujan yang itu menjadi pertimbangan ini. Kesempatan lahan, ya, kesesuaian lahan itu penting. Tidak sembarangan menetapkan letak tempat pembuangan akhir sampah itu tidak sembarangan jauh dari permukiman ya, karena nanti dengan permukiman atau aktivitas yang lain dia akan mengganggu. Jadi tempat pembuangan akhir itu ya harusnya dekat dengan pertanian dan makan supaya tidak mengganggu permukiman. Kemudian kriteria lokasi TPA juga dalam hal topografi berada di daerah banjir, ya, tempat banjir, tidak merupakan daerah produktif. Itu kalau selain lahan tempat menarik sampah itu yang lahannya betul-betul tandus, ya, nggak subur. Sebab nanti daerah itu bisa menjadi subur karena sampah organik tadi ya, yang tertimbun beberapa tahun itu bisa menyuburkan tanah. Ya. Dia tidak berada pada kawasan lindung cagar alam. Dan kemudahan operasi aksesibilitas dan aspek lingkungan lainnya, ya. Dan aspek lingkungan lainnya tidak tempat yang sangat dan itu dukungan masyarakat. Penerima masyarakat protes bahaya. Duluan mana? Duluan sampahnya atau duluan pemukimannya? Karena jadi masalah ya. Kalau duluan pemukimannya nanti jadi masalah. Masyarakat yang sudah terdahulu berdomisili di situ itu akan merasa terganggu. Kalau duluan TPA-nya daripada pemukimannya itu salahnya masyarakatnya. Dan orang di situ ada TPA dan rumah di situ, kawasan perumahan di situ. Developer karena lahan yang murah, kita TPA dibeli untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman ya, nggak laku nanti. Ya. Masyarakat nanti sudah mikir dekat sampah itu mesti bau. Nah ini beberapa hal dalam contoh dalam sistem jaringan sampah. Jadi di situ dibuat zona, apalagi dengan sistem lingkungannya. Cuma nggak boleh dibakar ya. Dibakar itu harus terpaksa. Lingkungan dan satu situasi yang tidak zona tadi, zona itu menambah permingguan misalnya. Itu lapisan 2 dan seterusnya itu akan mudir ya ke sampah yang masuk ke tempat pembuangan. Kemudian sistem jaringan listrik. Sistem jaringan listrik itu berkaitan dengan listrik itu kebutuhan yang primer ya di suatu kawasan. Nggak ada listrik apalagi zaman sekarang ya, teknologi itu sangat tergantung dengan listrik. Listrik mati itu sudah kalang kabut ya. Biasanya berapa triliun itu satu kawasan, apalagi kawasan metropolitan ya. Bisnis perdagangan, listrik mati, telekomunikasi mati, wah itu nggak ada sumber energi, wah itu dengan triliun. Jadi oleh karena itu penting bagaimana Anda mendesain jaringan listrik sumber energi sebagai sumber energi. Lagi masyarakat kota itu sangat penting sekali ya dengan listrik. Pakai AC, pakai kipas angin, pakai gas, pakai listrik, perangan, ya, segala kebutuhan itu sudah berbasis listrik. Ya. Oleh karena itu pentingnya mendesain suatu jaringan listrik yang integrasi.
Ini beberapa contoh bagaimana sistem jaringan distribusi listrik. Jadi sumber listrik misalnya PLTU, PLTA, apalagi pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Ini di situ sumber listrik. LTA misalnya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di situ ada air terjun, di situ generator untuk menggerakkan injin air. Bisa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga udara. Kalau di Belanda itu terkenal dengan injin anginnya. Jadi manfaatkan gerakan angin dengan injin yang menggerakkan generator penghasil, jadi merubah angin menjadi energi listrik. Ya. Kalau PLTA tenaga air merubah energi air terjun itu menjadi listrik. Itu juga energi tenaga surya, matahari. Elemen-elemen yang mengolah sinar matahari menjadi listrik. Matahari menjadi listrik. Pesisir, dinamika perairan pasang surut itu bisa gelombang air laut dimanfaatkan untuk menggerakkan energi grid kecil dan listrik. Sebenarnya banyak potensi sumber energi listrik. Tidak hanya membakar batu bara, menggunakan mesin diesel dan lain sebagainya. Ini lebih ramah lingkungan ya, kalau kita menggunakan energi gerak berubah energi gerak menjadi energi listrik. Ada sumber listrik di situ, sumber listrik yang menghasilkan listrik ditampung di gardu-gardu, nanti disalurkan. Makanya ada penyaluran pertama itu adalah SUTET ya, jaringan tenaga tinggi listrik. Nah itu dari sumber listriknya dari jaringan SUTET kemudian didistribusikan melalui sub distribusi di situ. Ada gardu-gardu listrik tiap unit-unitnya melayani kawasan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perkantoran, perindustrian dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem jaringan telepon. Jadi dalam panduan rancang kota merancang satu kawasan ada mempertimbangkan jaringan telekomunikasi. Apalagi sekarang basis Internet of Things ya. Internet yaitu penting adanya jaringan internet. Adanya internet itu akan menjadi kebutuhan pokok. Sistem meletakkan utilitas perkotaan. Jadi prinsip-prinsip bagaimana Anda meletakkan sistem jaringan. Yang pertama adalah penempatan utilitas di luar kawasan perkotaan. Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah, ya, jaringan primer itu di luar kota. Misalnya listrik, penghasil listrik sangat tinggi, itu harus di luar kota, karena kalau di dalam kota itu ada bencana, itu bahaya, nanti tegangan tinggi. Terus ada di luar kota yang di situ manfaatnya sehingga aman dari tingkat keamanan itu bisa Bangunan utilitas mempunyai sifat pelayanan lokal untuk jaringan jalan primer di luar kota dapat ditempatkan di luar zamannya mungkin. Di sini mendekati batas luar jet dan Damaja.
Nah, ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui ya. Ikatan Universitas Perkotaan ya. Ini berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 85 pasal 21 di mana posisi baca dan baca itu tadi daerah non perkantoran, ada daerah di situ zona-zonanya sudah bagi ya. Ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4 dan di atas perkerasan padat penempatan religius. Kemudian kalau kita lihat ini, kalau kita terutama kalau mau menempatkan tas dengan sistem tanam ya, misalnya jaringan listrik dengan sistem tanam menyatu dengan drainase atau jaringan telekomunikasi dengan ganggu ya, artinya di atas tanah ya. Selain estetika mengganggu, juga mengganggu misalnya ada anak-anak main layangan tiba-tiba nyangkut kabel listrik tekanan tinggi, itu berbahaya ya, karena itu biasanya dirancang untuk disiram masuk kabel-kabel optik ya, misalnya jaringan internet dan di dasar laut ya. Penempatan utilitas di kawasan perkotaan menjadi penempatan bangunan utilitas dan sebenarnya misalnya penerangan jalan atau di CCTV misalnya, itu diperhatikan zona-zona daerah-daerah misalnya tempatan bangunan besar di atas tanah, tempatan tempatkan minimal 5 meter di atas permukaan keratan jalan. Kalau buat lampu penerangan jalan ya minimal 5 meter. Ya untuk apa? Supaya nanti tidak mengganggu lalu lintas di situ. Misalnya ada truk, itu ada bis ya, bis susun 2 atau bis berdek misalnya, itu tinggi. Kalau rendah lompatannya bisa ketabrak gitu. Permukaan perkerasan jalan kurang dari 0,5 meter itu dari titik berapa panduan untuk kan sama penerangan jalan menuju jalan pulang modern. Penempatan utilitas di kawasan perkotaan, penempatan bangunan gadget menyatu dengan sistem drainase. Itu kira-kira ya panduan tata kota berkaitan dengan sarana atau prasarana infrastruktur. Ada infrastruktur air bersih dan air kotor juga, ada infrastruktur persampahan listrik ya, dan ada infrastruktur telekomunikasi. Coba di sini mungkin ada yang didiskusikan, silahkan sebelum kita nyambung kuliah selanjutnya ya. Ini kuliah sebagai pengganti waktu KKL kemarin ya. Coba di sini ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Bisa dipahami
apa yang saya sampaikan tadi? Bisa, Pak. Ya. Tolong materi-materi kuliah yang disampaikan oleh Pak Gredi dan tugas kecil ya nanti hanya menganalisis tugas besar sebagaimana waktu saya menjelaskan review ya. Anda sudah punya bahan review literatur, itu contoh pandu guidelines dan suatu kawasan. Dari itu harus memahami karakteristik ada review itu. Artinya adalah Anda mencari kawasan yang karakternya hampir sama yang ada di tugas review kawasan itu. Kemudian kawasan itu ada cari datanya, ya, masalahan misalnya Anda melihat dari elemen bentuk atau perancangan kota Habib Sirpani. Pertama Anda lihat land use-nya, Anda lihat bagaimana bentuk dan masa bangunannya, parkirnya, open space, ruang terbukanya, pedestriannya, ada activity support-nya, ignite-nya, dan ada preservasi atau konservasi. Setelah ada bagaimana potensi dan masalah 8 elemen itu, kemudian nanti Anda bisa mendesain seperti review literatur itu ya, mana mengatasi masalah-masalah itu. Karena plan ya. Harapannya di dalam kuliah ini Anda memahami dan punya kompetensi. Ketika nanti Anda lulus diminta untuk mendesain rancang kawasan, Anda sudah bisa mengetahui tahapan-tahapannya. Lagi Anda sudah mengikuti seperti rancangan. Proses di mana Anda nanti akan melakukan suatu rancangan suatu kawasan. A sampai Z. Menggali rancangannya apa, nanti mana desainnya, nanti Anda bisa membuat di situ plan kawasan tersebut, plannya, bagaimana manajemen dan pembiayaannya. Anda paling tidak punya lingkungan di dalam rancang tingkat saya dan mata kuliah. Salah satunya tugas besar itu. Nanti di tahun terakhir ada presentasi. Nanti tugas besar, basis studi Anda seperti apa, masalah Anda seperti apa, sudah kontak dari mereka untuk Anda seperti apa, mana mengatasi permasalahan land use, mana mengatasi sirkulasi parkir, bagaimana mengatasi 8 elemen perancangan Habib Sirpani itu ya Anda terapkan. Kita baret tetapnya ya sudah diselesaikan ya. Kapan pengumpulannya? Sudah, Pak. Ya. Tanggal 2 Juni. Ada pertanyaan? Saya mau nanya yang di tugas besar bagian analisis komparatif, berarti itu isinya bagaimana kita nanganin permasalahan yang ada berdasarkan best practice ya, Pak? Berarti setelah itu disusun juga bisa berdasarkan
sumber review literatur yang sudah ada review. Literatur yang sudah ada review. Jadi di tugas kecil review literatur kan Anda diminta untuk mencari buku. Itu ya. Ini literatur Betul. maksudnya literatur yang mereka itu sudah berhasil melakukan wawasan yang literatur yang kemarin itu bisa digunakan best practice di sini. Beberapa lokasi studi yang sudah menerapkan jangannya dalam menjalankan dalam development panen tadi. Saya punya variasi di situ wawasannya. Konsep perancangannya berbeda dengan kelas studi B, kelas studi C dan seterusnya. Kelas studi A dia lebih fokus ke elemen Hamid Sirpani yang sirkulasi parkir. Yang lainnya elemen-elemen itu yang merupakan elemen Hamid Sirpani. Saja seperti itu. Ada yang lain yang perlu didiskusikan, silakan. Setelah itu apakah perlu dibuat 8 UDGL 8 poin UDGL, Pak? Gimana? Setelah konsep sama yang penyelesaian permasalahan, apakah perlu dibuat 8 outline UDGL yang kayak seperti intensitas pemaparan lahan, tata bangunan, sirkulasi parkir? Itu tergantung substansi analisis Anda. Anda misalnya ingin fokus hanya 3 atau 8 dari 8 itu ya, misalnya Anda ingin fokus merancang ada elemen-elemen tertentu saja, tapi Anda harus mengungkapkan alasannya kenapa dari 8 elemen itu hanya misalnya 3 atau 4 yang Anda rancang di situ. Kenapa tidak 8-8-nya? Meskipun kalau 8-8-nya, cuman kalau 8-8-nya ada untuk kedalaman yang lebih kuat lagi ya, kalau ke-8-nya itu dibahas. Anda memilih mungkin hanya 5 atau 3 atau 4 ya minimal 3 lah, 4 atau 5. Kalau misalnya Anda hanya fokus pada elemen 8 Hamid Sirpani, minimal 3, 4, 5 lah ya, yang ada nanti akan ada rancang terus ke sirkulasi parkir, pedestrian, space, sama konservasi misalnya. Ya itu, tapi ada justifikasi kenapa memilih hanya 5 itu, karena memang kawasan studi Anda itu permasalahan yang prioritas itu bisa Anda jadikan sebagai justifikasi. Jadi kawasan studi Anda itu ada permasalahan prioritas apa? Apakah open space-nya, apakah sirkulasi parkirnya, itu minimal 3 elemen Hamid Sirpani. Mungkin di 3 lokasi yang berbeda. Ya. Baik, Pak. Ada yang lain yang perlu didiskusikan, silakan sebelum kita menginjak kuliah yang kedua. Jadi ini ada 2 pertemuan ya. Jadi ini ada 2 pertemuan sebagai pengganti kemarin KKL dan jadwal asli mata kuliah panduan rancang kota kan nanti jam 10. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, kita menginjak ke materi kuliah pertemuan selanjutnya ya. Kaitan jadi ini nanti ada 2 presensi ya, karena ini masuk semua nanti yang
resipi yang kuliah kedua ini nanti akan saya isikan hampir semua ya. Nah, pada materi yang selanjutnya